Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya Rahayu. Kami dari tim Jagaraga akan mempresentasikan sejarah Perang Jagaraga. Untuk itu, perkenalkan saya Nila Rusmini, nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Iko Mangkarinu, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Gede Gusman, absen 1. Perkenalkan, nama saya Niketut Silianti, nomor absen 19. Dan rekan kami yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini yang bernama Nikadet Misinta Darmayanti, nomor absen 16. Selamat menyaksikan. Tokoh utama pemimpin rakyat Bali dalam Perang Puputan Jagaraga adalah I Gusti Ketut Jelantik. Perang Jagaraga terjadi pada tahun 1846 hingga 1849. Perang Jagaraga disebabkan oleh ketidaktaatan Raja Buleleng, I Gusti Ngurah Made Karangasem dan Mahapati I Gusti Ketut Jelantik pada perjanjian damai atas kekalahan Perang Buleleng pada tahun 1846. Perjanjian itu ditandatangani oleh Raja Buleleng dan Raja Karangasem yang membantu Perang Buleleng. Berikut ini isi perjanjian tersebut. Yang pertama, kedua kerajaan harus mengakui ada di bawah kekuasaan gubernur dan mengakui Raja Belanda sebagai tuannya. Yang kedua, tidak boleh membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. Yang ketiga, segera menghapus peraturan Kawan Karang. Yang terakhir, membayar biaya perang sebesar 300.000 gulden. Raja Buleleng dibebankan 2/3, sedangkan Raja Karangasem dibebankan 1/3 yang harus dilunasi dalam kurun waktu 10 tahun. Kronologi Perang Jagaraga di Bali. Berikut ini terdapat dua kronologi Perang Jagaraga di Bali, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada Perang Jagaraga pertama. Pada Maret tahun 1848, sebelum Belanda melakukan penyerbuan secara langsung, pemerintah Belanda mengirim utusan ke Buleleng. Yang kedua, pada 27 April 1848, pemerintah Belanda dengan resmi mengumumkan perang terhadap Raja Buleleng. Yang ketiga, 6 Juni 1848, armada ekspedisi Belanda yang kedua sudah mendapat di pantai Sangsit. Ekspedisi ini diangkut oleh suatu kapal armada sebanyak 22 kapal perang. Masing-masing kapal dilengkapi meriam-meriam dan juga persenjataan lainnya. Yang keempat, itu pada tanggal 8 Juni 1848. Setelah itu Belanda mendarat di desa Sangsit dan melakukan serbu-serbuan di bawah perlindungan tembakan meriam di atas kapal. Serdadu Belanda terdiri dari 4 divisi. Akhirnya terjadi pertempuran sengit di desa Bungkulan dan sekitarnya. Yang kelima, 9 Juni 1849. Mayer Sok berusaha mengusai Bungkulan menuju desa Jagaraga dan bermaksud memukul langsung pusat pertahanan Patih Jelantik. Yang kelima, itu ada 20 Juni 1848. Seluruh ekspedisi Belanda kembali ke Jawa. Kemenangan mutlak dari tangan Laskar Jagaraga berkat kepemimpinan Patih Jelantik dan juga bersatunya Laskar dengan rakyat Bali. Perang Jagaraga II. Perang Jagaraga II dilaksanakan 5 kali, yaitu pada perang pertama pada tanggal 14 April 1849. Armada perang Belanda sudah mendarat di tepi pantai desa Sangsit. Perang kedua pada tanggal 15 April 1849, pagi-pagi buta Patih Jelantik dengan diikuti oleh laskarnya sekitar 10.000 orang berangkat ke Singaraja pura-pura untuk berunding dengan Jenderal Michel. Perang ketiga pada tanggal 16 April 1849, benteng induk Jagaraga jatuh ke tangan serdadu Belanda yang berada di bawah pimpinan Letnan Kolonel C.A. de Brauw dengan korban besar di pihak Jagaraga. Perang keempat pada tanggal 24 Mei 1849, benteng Kusamba diserang oleh pasukan Belanda yang bergerak dari pelabuhan Padang Bay. Perang terakhir yaitu pada tanggal 24 Mei 1849, malam hari menjelang pagi, tiba-tiba perkemahan Belanda diserang oleh pasukan istimewa yang disengaja dikirim dari Kelungkung. Dalam penyerbuan ini, Laskar Kelungkung berhasil menembak Jenderal Michel. Letnan Kolonel Van de Swieten memerintahkan seluruh armada kembali ke Jawa. Kematian sang jenderal merupakan kemenangan yang gemilang bagi kerajaan Kelungkung karena sekaligus mengusir Belanda dari wilayah kerajaan Kelungkung. Nah,
Adapun nama-nama tokoh dari Perang Jagarage, di antaranya ada Raja Buleleng, Raja Karangasem, dan I Gusti Ketut Jelantik. Adapun senjata-senjata yang digunakan dalam Perang Jagarage, di antaranya ada bambu runcing dan keris. Dampak perang Jagarage. Di sini terdapat beberapa dampak perang Jagarage, yaitu berikut. Yang pertama, bidang politik, yaitu satu, dikuasainya seluruh wilayah Bali oleh Belanda. Terus yang kedua, berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya, bahkan raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. Terus yang kedua, bidang ekonomi, yaitu pertama, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali, karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. Terus yang ketiga, bidang sosial, yaitu satu, banyaknya tantangan sosial yang dilakukan oleh Belanda, termasuk dihapuskannya adat seperti pada Pulau Ngaben. Adapun akhir dari Perang Jagarage, yaitu jatuhnya kerajaan Buleleng menyebabkan raja-raja dari kerajaan lain untuk tunduk kepada Belanda. Sedangkan Raja Buleleng dan Patih Gusti Ketut Jelantik berhasil menolakkan diri. Perlawanan berakhir pada abad ke-19 setelah Belanda berhasil menguasai kerajaan-kerajaan di Buleleng. Adapun peperangan diakhiri dengan pertama, pasukan Belanda kembali ke Jawa. Bali dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, kerajaan-kerajaan di Bali runtuh. Yang ketiga, Raja Buleleng dan Gusti Ketut Jelantik terbunuh. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Hari Senin bersih-bersih, sekian dan terima kasih. Bye-bye.